Persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Putar-putar di badan fitnah, putar ikut-ikutan hal-hal yang bukan urusan kita. Sahibul Burda mengatakan an-nafsu katifil, nafsu itu bagaikan anak bayi yang apabila bayi itu terus disusui oleh ibunya, maka sampai besar pun bayi itu akan mau nyusu. Atas kita bersyukurnya kepada Allah, bagaimana implementasinya? Rumah sakitnya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, khususnya para pengurus PKM Masjid Al-Ittihad, para sepuh, para RT RW, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir tempat ini, semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua Allah takdirkan mendapatkan hari-hari bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara jelas bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Namun puasa yang bagaimana dulu yang Allah maksudkan? Bukan sekedar berpuasa menahan hawa haus, hawa lapar, tapi jauh daripada itu semua. Allah menginginkan kita juga mengendalikan hawa nafsu ammarah, hawa nafsu duniawi, hawa nafsu maksiat yang selama 11 bulan berlalu kita tanpa adanya rem, tanpa adanya kendali, tanpa adanya kontrol. Karena itu Allah berikan kekhususan di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk kita evaluasi, untuk kita kontrol diri, untuk kita benahi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena selama 11 bulan berlalu kita sebentar-bentar marah-marah, sebentar-bentar hasud, dengki kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada famili, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita selalu umbar-umbar hawa nafsu ammarah, hawa nafsu negatif. Karena itu Sahibul Burda mengatakan an-nafsu katifil, nafsu itu bagaikan anak bayi yang apabila bayi itu terus disusui oleh ibunya, maka sampai besar pun bayi itu akan mau nyusu. Karena itu Allah berikan kekhususan di bulan Ramadan ini agar kita ini evaluasi, merubah daripada hawa-hawa nafsu negatif, merubah daripada hawa nafsu positif yang selama 11 bulan berlalu kita sebentar-bentar caci maki orang, bentar-bentar di badan fitnah, sebentar ikut-ikutan hal-hal yang bukan urusan kita. Merubah itu semua. Dari 11 bulan berlalu selalu kita ini nggak bisa kontrol diri kita, selalu marah-marah, selalu terpancing, terbawa amarah kita, terbawa nafsu kita, terbawa dosa kita. Selalu kita ciptakan dosa. Karena itu
Ramadan ini kita merubah daripada nafsu-nafsu negatif, merubah daripada nafsu-nafsu positif. Yang biasanya nggak masuk ke masjid, alhamdulillah berkat bulan Ramadan masuk dalam masjid. Yang biasanya nggak sholat berjamaah, berkat bulan Ramadan sholat berjamaah. Yang biasanya nggak baca Al-Quran, berkat bulan Ramadan baca Al-Quran. Yang biasanya nggak suka sedekah, berkat bulan Ramadan sedekah. Yang biasanya nggak suka duduk bareng, makan-makan berjamaah sama famili, sama keluarga, berkat bulan Ramadan makan bareng. Yang nggak biasa suka duduk sama orang tuanya, makan berjamaah sama orang tuanya, berkat bulan Ramadan makan berjamaah, sholat berjamaah. Karena itu Allah berikan kekhususan bulan Ramadan ini untuk kita merubah hawa nafsu negatif menjadi hawa nafsu positif. Karena bulan Ramadan ini barometer kita, tolak ukur kita. Kalau sampai lepas bulan Ramadan kita tidak bisa lebih baik, maka jangan pernah berharap kita bisa lebih baik. Karena Ramadan ini bisa disebutkan sebagai apa? Mustasfa'ul qulub, rumah sakitnya hati. Kalau orang masuk ke rumah sakit, keluar cuma dua kemungkinan. Kalau nggak sembuh, lewat rumah sakit. Kalau nggak sembuh, lewat. Karena itu bulan Ramadan manfaatkan untuk bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, bersihkan sikap kita, bersihkan akhlak kita, bersihkan semuanya ini di bulan Ramadan. Karena tempatnya evaluasi. Kalau enggak, cepat atau lambat kita bakal meninggal dunia. Cepat atau lambat kita bakal meninggal dunia. Di dalam kitab Imam Nawawi Al-Baldani dijelaskan suatu perkataannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sahih Al-Ibad. Di situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengingatkan kepada kita perkataan yang mengatakan man dakhalal kubur, man dakhalal kubur bila amal, siapa yang masuk ke dalam kubur enggak bawa tuh amal-amal baiknya, karakibal bahr bila safinah, seperti dia itu mengarungi lautan tanpa perahu. Orang yang berenang tanpa perahu pastinya tenggelam. Artinya bagaimana? Masuk dalam api neraka. Persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian, menghadapi Israel? Udah pernah ketemu belum Pak? Israel udah pernah belum? Mau gak ketemu? Kenalan aja. Nah, kira-kira ada yang mau apa gak? Ketemu aja sama Israel. Bayangkan, kita hafal namanya, tahu tugasnya, untuk ketemu ogah. Ini kayak kita ada yang mau duluan gak ketemu? Enggak juga, ada murid-murid aja duluan. Habib juga ogah. Bayangkan, kita tahu, hafal namanya, tapi untuk ketemu saja ogah. Malaikat Israel belum kita ketemu. Kita udah gerah duluan, udah takut duluan. Dicatatkan di dalam kitab Dakatikul Akbar Syekh Rahimahullah Ahmad Al-Ghazali bagaimana kebesarannya Israel. Kalau Allah ciptakan malaikat Israel, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israel dengan bentuk aslinya untuk mengelilingi, terbang mengelilingi daripada malaikat yang lain. Seluruh malaikat yang lain diperintahkan oleh Allah untuk melihat kebesaran daripada malaikat Israel. Seketika itu pula seluruh malaikat jatuh pingsan. Begitulah kebesarannya malaikat Israel. Karena itu apa persiapan kita untuk menghadapi kematian? Baru malaikat Israel, belum lagi kita hadapi mungkar dan nakir. Karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah bahwa ajalnya kita ini tidak ditentukan kita ini berzikir ataupun tidak, kita maksiat ataupun beribadah. Allah tidak tentukan ajalnya manusia karena kita ini berzikir ataupun tidak, karena dia itu maksiat atau tidak. Tidak Allah tentukan seperti para binatang.
binatang itu ditentukan ajalnya apabila binatang tersebut sudah tidak berzikir lagi kepada Allah, maka ajalnya akan tiba. Karena itu tidak ada satupun seekor burung pun yang terkena panahnya kematian kecuali burung tersebut sudah tidak berzikir lagi kepada Allah, maka ajalnya akan tiba. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah perintahkan untuk kita bersyukur kepada Allah dengan apa-apa nikmat yang Allah telah berikan. Bukan sekedar kita ini bersyukur mengucapkan kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu hablum minallah, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dari sehat, ya, dari ketenangan, dari tidur pakai AC, dari tidur pakai kasur, dari enggak ada nyamuk, dari enggak sakit, semuanya kita ucapin syukur alhamdulillah. Itu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Itu ibarat aplikasi, implementasinya, wujud nyatanya kita atas kita bersyukurnya kepada Allah. Bagaimana implementasinya? Ya beribadah, ya bersedekah. Itu wujud nyatanya. Jangan dapat duit 1 miliar alhamdulillah, tapi sedekah kagak, bayar zakat ogah. Apakah itu yang dinamakan dengan bersyukur kepada Allah? Hanya sekedar mengucapkan kata syukur tapi tidak mengeluarkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dengan bersedekah maupun berzakat. Begini di bulan Ramadan, bulan yang istimewa, kita jaga lisan kita, kita jaga pendengaran kita jaga mata kita. Ini zaman-zaman fitnah dan kita terpancing, terbawa oleh hawa-hawanya syaitan, hasud dan gila. Karena Rasulullah udah ngejelasin, nanti di akhir zaman, ya akan timbul tuh, akan muncul. Siapa yang muncul? Kata Rasulullah, Dajjal. Dajjal memang belum muncul, tapi sifat daripada sifat Dajjal sudah ada. Dajjal digambarkan oleh Rasulullah, Dajjal itu matanya satu. Kita selalu melihat saudara kita dengan sebelah mata, melihat jeleknya aja, nggak ada kebaikan. Seakan-akan kebaikan yang begitu banyak nggak dianggap, yang ada jelek aja. Sama teman kita, sama saudara kita, sama tetangga kita, yang kita lihat selalu jeleknya. Nggak pernah kita mau melihat sisi baiknya. Seakan-akan kita lebih baik daripada dia. Di tangan kanannya Dajjal terlihat apa? Neraka. Padahal surga. Untuk beribadah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ada aja orang hasud, ada aja orang dengki. Mau bikin sholat subuh gabungan, ada aja tuh yang gak terima, ada aja tuh yang bawaannya dengki. Mau bikin maulid, mau bikin, ada aja yang gak terima, ya, seperti memegang bara api. Untuk melaksanakan agama, untuk membantu agama, itu bagaikan memegang api. Saking parahnya. Padahal surga. Di tangan kirinya itu surga, padahal neraka. Caci maki, hina menghina, yang udah jelas caci maki, hina menghina. Apalagi hasud menghasut, nyebarin berita-berita yang bukan urusan kita, yang udah jelas dosanya, dianggap pahala. Ya zaman ngajinya di mana? Ya, nyebarin tuh hal-hal yang bukan urusan kita, dianggap pahala. Jelas neraka, jelas dosanya. Inilah zaman. Hati-hati. Dajjal juga bisa bangkit itu. Ya, dikatakan Dajjal juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Adu domba yang sudah Rasulullah kubur tuh, udah dibiadakan di zamannya, dihidupin lagi di zaman. Diadu tuh antar muslim, hanya urusan-urusan politik, hanya urusan-urusan ini, hanya urusan-urusan macam-macam. Kita sebagai umat Islam harus berakal. Jangan kita terbawa dengan hal-hal yang gak penting, bukan urusan kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jangan
diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Nanti kita bakal ditanya. Nanti kita bakal ditanya berapa sedekah kita. Tabayyun linafsi, ya, bukan tabayyun linnas, bukan beritanya orang. Yang harus kita tabayyun berita diri kita tabayyun nama diri kita. Hari ini kita udah baca selawat berapa kali? Hari ini kita udah berapa juz baca Al-Quran? Hari ini berapa duit yang udah kita keluarin? Buat sedekah, buat bantu masjid, buat bantu mushola, buat bantu majelis taklim. Berapa yang sudah kita keluarkan? Hari ini kita udah berbuat baik sama siapa? Itu harusnya. Saya punya kakek, mohon maaf, dari pihak Umi, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Itu kalau belanjanya ya 50.000, sedekahnya 60.000. Sama gak kayak kita? Hah? Kalau belanjanya 50.000, sedekahnya 60.000. Tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya melebihi daripada sedekahnya. Kalau kita kan sama juga kali. Belanjanya 100.000, sedekahnya 2.000. Sama. Nah, itulah orang-orang dulu. Ini bulan Ramadan. Gunakan kesempatan kita. Karena ada 3 keuntungan. Ada 3 keuntungan orang yang bersedekah. Nabi katakan ada 3 keuntungan orang yang bersedekah. Yang pertama, orang yang bersedekah itu, ya, dia itu tidak akan terkena reruntuhan, gempa bumi, nggak kena tuh ketiban genteng, nggak kena tuh ketiban reruntuhan, ketiban pohon, ketiban kontainer, enggak. Makanya disebutin kalau sedekah itu tadfaul bala, buang bala. Yang kedua, dia nggak bakalan tuh terkena cantekan binatang berbisa. Istimewanya tuh Allah selamatin orang yang bersedekah. Yang ketiga, dia nggak bakal mati di hari. Hebatnya orang yang bersedekah. Cantekan di saat di zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud ini didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut, Nabi Daud, itu sahabatmu 3 hari lagi bakal mati. Sedialah ini Nabi Daud. Singkatnya, Nabi Daud nggak cerita, diam, nggak cerita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pada saat hari ketiga, ini sahabatnya Nabi Daud pagi-pagi subuh, ya, dia jalan tuh ke kampung-kampung. Dia melihat ada rumah gubuk tua. Dia mendengar suara rintihan anak-anak mengatakan, ibu, aku lapar. Sabar nak, katanya. Ibu dan begitu sabar nak, ibu sedang memasak bangkai keledai. Karena ibu nggak punya uang, ini bangkai keledai ibu temukan di pinggir jalan, terpaksa buat makan kita. Mendengar itu, ini anak muda ketok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditegur, ibu, aku mendengar percakapanmu. Kenapa engkau lakukan itu? Jawab, aku ini seorang janda tua. Aku nggak punya pekerjaan. Aku nggak punya uang. Ini bangkai keledai aku temukan di pinggir jalan, terpaksa aku ambil sebagian dagingnya untuk makan anak-anakku. Jadi, akhirnya ini keluarkanlah sekantong uang dipakai anak muda. Ini Bu, untuk belanja dan juga untuk modal usaha. Hebat kan? Habib juga begitu. Kalau ada janda muda, ya 3 kantong Habib keluarin. Bukan janda tua, janda muda. Yang tua bagian yang tua, yang muda bisa ngambil 3 kantong. Nah itu akhirnya didoakanlah itu anak muda oleh ibunya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya anak muda ini. Tanpa disadari, ketiga anak putrinya itu yang mengamini daripada doa ibunya. Amin. Hari berlalu, gak kedengeran tuh sahabatnya Nabi Daud meninggal dunia. Gak lama datang malaikat maut, kabarin ditegur. Malaikat, kau katakan sahabatku 3 hari yang lalu bakal meninggal, sampai detik ini dia masih hidup.
menjawab, ya Nabi Allah Daud, sesungguhnya kalau aku ingin mencabut nyawanya sahabatmu, Allah perintahkan aku untuk menggagalkannya. Karena dia itu bersedekah, maka Allah panjangkan umurnya. Berkah sedekah. Kayaknya ini ada ibu kan? Ada ya? Oh, maaf nih. Kalau nanti mau kita belanja sama Bapak, jangan lupa Bapak buat belanja mana? Ini alhamdulillah. Buat sedekah mana? Biar nggak mati Pak. Gitu. Ya Bu. Begitu. Nanti akhirnya ya nggak minta sedekah, bapaknya yang sedekah sendiri. Ya bapaknya panjang umur, ibunya duluan yang mati. Karena itu ini kesempatan. Sedekah itu ibarat umpama sedekah itu bagaikan bensin. Kalau mobil itu bensin, mobil nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Bensinnya sedikit, ya segitu kemampuannya, dapatnya. Kalau sedekahnya banyak, beli bensinnya banyak, ya panjang juga tuh perjalanan. Tapi kalau kalau zakat lain lagi. Zakat itu Nabi katakan, ya, hasinu amwalikum bizakat. Peliharalah harta kalian itu dengan zakat. Jadi harta yang sudah kita dapat, kalau mau selamat, nggak kena tipu daya, nggak kerampokan, nggak ketipu, nggak kecurian, nggak hilang dari genggaman kita, zakatnya yang benar. Nggak hancur usahanya, zakatnya harus benar. Itu beda fungsi. Kalau zakat memelihara harta, kalau sedekah ya memberikan keberkahan, terus berjalan. Makanya zakat itu ibarat air mobil. Mobil nggak ada airnya, ada bensin, jalanin, rontok tuh mesin. Zakat nggak dibayar, orang usaha rontok tuh usahanya hancur. Itu perbedaannya. Karena itu zakat juga diperlukan agar kita ini berkah hidup kita di dalam kehidupan, kita. Kita juga harus bisa bersosial kepada sesama kita. Karena kehidupan ini bagaikan kita ini diibaratkan bagaikan kita ini ada di dalam perahu. Ada tingkat bawah, ada tingkat atas. Yang tingkat atas kalau mau ngambil air tinggal nyendok, tinggal ngambil ngegayung, dapat tuh buat minum, buat masak air langsung ngambil. Tapi kalau yang di bawah dia mau perlu air buat mandi, buat masak, buat segala macam, dia mesti ambil dulu tuh ember. Ya, dia mesti naik dulu tangga tuh ke atas. Dia bawa tuh peralatan, dia ambil tuh dari atas, kemudian dia bawa dengan susah payah turun tuh ke bawah. Turun lagi kalau nggak kepleset. Kalau kepleset, saking susahnya tuh turun naik untuk mengambil rezeki air. Kalau dari tingkat atas tidak pernah berpikir bagaimana cara yang termudah untuk tingkat bawah mendapatkan air, maka tingkat bawah itu akan berpikir secara singkat, mendingan bolongin aja dari bawah. Kalau udah dibolongin sama tingkat yang di bawah satu orang, kemudian yang lain ikut-ikutan juga ngebolongin itu tingkat bawah untuk mempermudah jalurnya air, tanpa ada pikiran orang-orang atas untuk menurunkan air agar orang-orang yang di bawah itu mudah mendapatkan air, maka yang akan terjadi apa? Kalau tingkat bawah semuanya pada ngebolongin air untuk kepentingan masing-masing, maka yang akan terjadi tenggelam. Yang tenggelam tingkat bawah aja, apa yang tingkat atas aja, apa semuanya. Karena itu terjadinya perampokan, terjadinya pencurian, terjadinya tipu daya, karena tingkat atas tidak pernah mau memikirkan orang-orang yang di dalam tingkat bawah. Orang-orang yang susah nggak dipikirin, nggak diayomi, nggak ditanyain, dipelengosin. Sakit juga tetangga nggak tahu, susah juga tetangga nggak tahu. Akhirnya timbul itu tipu daya, licik dengan cara pinjam duit, dengan cara bisnis tipu-tipu, dengan cara hal-hal yang tidak baik. Nah itu gunakan kesempatan ini di bulan Ramadan
untuk kita ini evaluasi, kontrol diri agar kita keluar di dalam bulan Ramadan ini hati kita yang sudah menjadi hati yang bersih, ya, pikiran kita sudah menjadi pikiran yang bersih, ya, iman kita bertambah, rasa takwa kita bertambah kepada Allah berkat kita ini selalu ikutin arahan guru-guru kita. Karena kita nanti meninggal, kita yang cari kalau meninggal nyari siapa? Kalau kita meninggal nyari siapa? Nyari guru. Ini guru-guru kita. Banyak kiai-kiai kita di sini. Ya. Jangan karena kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi dapat mematikan sensitivitas. Karena terlalu banyaknya kiai, terlalu banyaknya habaib, bukan bertambah rasa cinta kita, malah nyusut, bukan ta'lim, bukan mikirin, bukan cari berkah kiai-kiai kita, cari keberkahannya mereka. Bagaikan kita pertama kali ngelihat Ka'bah, kita pertama kali umrah melihat Ka'bah, bercucuran air mata dosa. Hari kedua separuh air mata dosa kita. Hari ketiga hilang itu semua air mata dosa. Nggak punya dok, nggak punya rasa terhadap agama, nggak punya rasa terhadap kiai, kepada habaib, kepada yang lain-lain, guru kita. Inilah zaman. Dianggapnya kita ini sama. Bukan berarti mereka itu mengatakan mereka itu lebih mulia, lebih baik para kiai kita. Bukan seperti itu. Tapi ta'zim, ya, menghormati orang-orang yang berilmu. Karena nanti kita meninggal ngarepin apa? Syafaat. Ngarepin syafaat. Kalau syafaatnya Rasulullah kejauhan, diperbutin. Ini kayak kita nih, udah jelas, ya, udah jelas. Nanti mandatnya turun dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat, turun kepada tabi'in, terus sampai pada kayak kita yang depan mata kita. Jangan kita sia-siain sebelum kita nyesal. Nanti kalau kita udah mati, baru kita tahu makamnya guru-guru kita yang ikhlas selalu membimbing dengan hati yang tawadhu luar biasa. Para kiai kita membimbing kita, membimbing anak-anak kita agar apa? Cuma satu harapan para kiai, para habaib, cuma satu, pengen kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita selalu bisa bersedekah, kemampuan untuk kita selalu bisa berzakat, kemampuan untuk kita selalu bisa menjalankan ibadah puasa, kemampuan untuk kita selalu bisa memandang saudara kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan sangka baik kepada sesama dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.